Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan estimasi volume bukit dengan regresi polinomial dan integrasi numerik. Sebelumnya perkenalkan saya Ristaria dengan NIM 23100-105. Baik, langsung saja. Baik, di sini ada 5 langkah penyelesaian, di mana yang pertama itu ada digitalisasi titik koordinat, kemudian yang kedua itu ada regresi polinomial, dan yang ketiga itu ada pemodelan integral volume, kemudian ada keempat integrasi numerik, dan yang terakhir itu yang kelima yaitu interpretasi hasil. Baik, untuk langkah pertama itu ada digitalisasi titik koordinat X dan Y. Nah, foto bukit ditempatkan pada bidang Cartesius GeoGebra dan dikalibrasi memakai dua titik acuan sudut gambar yaitu A dengan titik min 1,9 dan min 2,1 dan titik B yaitu 15,95 dan min 2,1, sehingga setiap titik pada gambar memiliki koordinat numerik yang konsisten. Nah, sebanyak 33 titik diplot mengikuti kontur tepi puncak bukit, dimulai dari kaki kiri di X sama dengan 0 hingga kaki kanannya di X sama dengan 13,656 satuan. Nah, untuk datanya di sini ada 33, kemudian rentang sumbu X-nya itu ada dari 0 sampai 13,66, kemudian posisi puncaknya itu 6,98. Kemudian contoh titik terdigitasinya itu yang pertama ada titik C yaitu kaki kirinya ada 0,0 dengan tinggi 0, kemudian titik puncaknya itu lambang T, kemudian X-nya itu 6,981 dengan tinggi 3,967. Nah, kemudian ada O di sini, titik I, di sini ada X-nya itu 3,283, kemudian tingginya itu ada 1,510, kemudian titik Z-nya itu ada 8,414, kemudian ada tingginya itu 3,109, kemudian O-nya di sini X-nya itu 5.600, kemudian tingginya itu 3,400, F1-nya di sini 11,124, kemudian tingginya itu ada 1,540, kemudian Q di sini ada 6,154 dan tingginya itu 3,687, kemudian titik K1 yaitu kaki kanan. Ini titiknya X-nya itu 13,656 dan tingginya itu atau Y-nya itu 0,053. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini adalah gambar di mana ketika gambarnya itu diposisikan di dalam aplikasi GeoGebra. Nah, mungkin selanjutnya langkah kedua itu membangun fungsi pendekatan regresi polinomial. Nah, ketiga titik itu tidak persis membentuk satu kurva mulus. Nah, sehingga pendekatan yang dipakai adalah regresi polinomial atau fit poly. Nah, bukan interpolasi eksak agar kurva mengikuti pola umum kontur bukit tanpa mengikuti setiap noise data secara kaku. Kemudian 3 derajat polinomial diuji dan dibandingkan nilai kecocokannya, yaitu dilambangkan dengan R pangkat 2. Nah, derajat polinomial derajat keempat itu dalam fungsi GeoGebra dilambangkan sebagai fx fit poly L1,4. Nah, dan kecocokannya itu ada di 0,9717. Nah, keterangannya itu kurva terlalu sederhana, puncak kurang tajam. Kemudian ada derajat 5, dilambangkannya itu Gx yaitu fit poly L1,5 dengan kecocokan 0,9721 dengan keterangan perbaikan tipis belum signifikan. Kemudian ada derajat 6 yang dilambangkan Hx fit poly L1,6 dengan kecocokan 0,9927
dan dengan keterangan dipilih mengikuti bentuk lereng kanan kiri paling akurat. Nah, dan ini adalah hasil dari ketiga derajat polinomial yang saya gunakan dalam GeoGebra. Nah, mengapa derajat 6 dipilih? Karena R2 atau nilai kecocokannya itu adalah paling tinggi, yang berarti model itu menjelaskan bahwa nilai tersebut itu bervariasi tinggi. Bukit terhadap posisi X-nya jauh lebih tinggi dibanding derajat 4 dan 5, sekaligus tetap stabil, tidak overfitting atau berlebihan, mengingat jumlah data yang kita gunakan itu ada 33 titik. Baik, yang selanjutnya itu ada langkah kedua, yaitu persamaan fungsi terpilih atau Hx. Nah, di sini bisa dilihat nilai Hx-nya yang seperti saya tampilkan sebelumnya, di mana Hx ini mempresentasikan tinggi bukit yaitu sumbu Y sebagai fungsi posisi horizontal X, hasil regresi least squares dari polinomial derajat 6 terhadap 33 titik digitasi. Nah, domain fungsi berlaku pada X adalah 0 sampai 13,656 satuan, sesuai rentang data yang didigitasi dari foto. Kemudian, kurva menaik dari kaki kiri mencapai titik tertinggi di sekitar X sama dengan 6,98 atau H 3,97, lalu menurun landai menuju kaki kanan yang dengan konsisten bentuk bukit pada foto yang memiliki satu puncak dominan. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambar kanan adalah hasil dari kurvanya yang mengikuti bentuk gunung. Selanjutnya ada langkah 3, yaitu pemodelan volume dengan konsep integral. Nah, bukit dimodelkan sebagai benda pejal hasil putar, yaitu solid of revolution, di mana kurva profil Hx diputar 360 derajat mengiringi sumbu X, sehingga setiap potongan tegak lurus sumbu X berbentuk cakram atau disk. Nah, lingkaran berjari-jari Hx. Nah, metode cakram atau disk modelnya itu dengan rumus luas penampan cakram, yaitu Px sama dengan PR Hx pangkat 2, di mana VR integral B integral A dalam kurung siku Hx pangkat 2 dx. Nah, di mana pendekatan ini itu menyederhanakan bukit menjadi bentuk simetris terhadap sumbu putarnya, yaitu hasil volume adalah estimasi, bukan nilai eksaknya, karena bukit aslinya itu tidak sepenuhnya simetris. Nah, bisa kita lihat bentuk gunungnya di sini, dia tidak simetris, yang ini tegak lurus dan di sini ada belok-belokannya. Nah, mungkin kita lanjut. Nah, langkah keempat itu ada integrasi numerik atau aturan Simpson 1/3. Nah, karena Px berderajat tinggi dan diskretisasi data berjumlah genap, integral dihitung memakai aturan Simpson 1/3 komposit yang membutuhkan jumlah subinterval genap dengan kondisi yang terpenuhi. Nah, di sini kita n-nya itu ada 32, yaitu jumlah subintervalnya. Kemudian hanya di sini ada 0,42675, yaitu lebar tiap subintervalnya. Kemudian ada 33 titik dari not x0 ke x32. Nah, di sini ada rumus di mana V H/3 di dalam kurung siku P X0 ditambah PX32 tambah 4, kemudian I sama dengan 1,3 sampai 31 PX1 plus 2, kemudian 1 sama dengan 2,4 sampai dengan 30 PXI. Kemudian di sini ada contoh nilai not X1, PX1 yang digunakan, di mana pada titik 0 I
0 dengan X1 0, HX1 nya min 0,0068. Mungkin bisa dilihat sendiri. Kemudian kita lanjut ke hasil perhitungan volume bukit. Nah, rincian komponen perhitungannya di situ adalah batas integral A itu nilainya 0, kemudian batas akhir B itu ada di 13,656, kemudian lebar tiap intervalnya itu 0,42675 dengan PX indeks ganjilnya yaitu dengan bobot 4 itu ada 1310,1409 dengan indeks genap bobot 2-nya itu 815,2881 dengan total Simpson dengan perhitungan berikut yang nanti hasilnya itu ada 72110,498969. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus di mana kita mencari nilai volumenya, yaitu V lebar interval per 3 dikali 7214,749899 dan V yang menghasilkan 0,14225 dikali 7210,498969 yang menghasilkan nilai volume sama dengan 1025,1794. Nah, dalam volumenya itu maka hasilnya itu ada 1025 satuan pangkat 3, di mana volume estimasi akhirnya itu adalah 1025,194 dengan satuan volume unit pangkat 3 pada bidang GeoGebra. Nah, ini hasil dari perhitungan menggunakan metode Simpson 1/3 komposit, di mana N sama dengan 32. Baik, untuk interpretasi dan kesimpulannya, kecocokan model tinggi. Nah, regresi polinomial derajat 6 menghasilkan kecocokan atau R pangkat 2 sama dengan 99,27%, menandakan kurva HX sudah mewakili kontur H asli bukit dengan sangat baik, di mana volume adalah estimasinya itu asumsi benda putar atau solid of revolution-nya itu menyederhanakan bentuk bukit menjadi asimetris terhadap sumbu min X, sehingga hasil V sama dengan 1025,194 satuan pangkat 3 merupakan pendekatan bukan volume eksak bukit sesungguhnya. Nah, akurasi metode Simpson, di mana Simpson 1/3 komposit dengan 32 subinterval memberikan galat pemotongan yang kecil karena orde galatnya 0, H pangkat 4 menambah jumlah titik data akan meningkatkan akurasi lebih jauh. Kemudian satuan perlu kalibrasi nyata. Nah, nilai 1025,194 ini masih dalam satuan bidang koordinat GeoGebra untuk memperoleh volume dalam meter kubik. Skala piksel ke panjang pada foto asli perlu dikalibrasi terlebih dahulu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.